Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Profesor Satria Bijaksana yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan berbagai nikmat lainnya sehingga kita hari ini dapat hadir dalam acara yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, pada keluarganya, para sahabatnya, juga pada tabi'in, dan juga insya Allah semoga kepada kita selaku umatnya. Mohon izin saya selaku MC membantu untuk acara kita hari ini. Ya. Akan saya bacakan untuk hari ini ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama nanti akan ada tilawah, kemudian penyampaian materi, dan nanti tanya jawab. Untuk proses tanya jawab nanti bisa ditulis di kolom chat dan nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Kemudian terakhir nanti penutup. Untuk mengefekkan waktu, kita langsung saja ke agenda kita yang pertama. Ya. Maaf, sebelumnya kita buka dulu kegiatan kali ini dengan mengucap bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan kita dengarkan tilawah Al-Quran oleh saudara Aurada Sukura Muji ST. Kepadanya saya mikrofonnya belum diaktifkan. Cek, bisa terdengar? Bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا
تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, selamat datang bagi yang rekan-rekan bagi yang absensi. Kemudian akan kembali pada hari ini. Bagi yang ingin bertanya, kolom komentar atau dengan baik. Baik, kita akan masuk ke telah hadir ada Bapak Satria Bijaksana sebagai pemateri kita yang akan menyampaikan satu tema yang sangat menarik ya, ini apalagi bagi kita mahasiswa pasca sarjana tentang riset ini melakukan penelitian berdasarkan kebutuhan ya, tidak hanya tuntutan untuk lulus misalnya, tapi betul-betul berdasarkan kebutuhan baik di masyarakat ataupun di bidang temuan yang kita geluti gitu ya. Baik, tidak berpanjang waktu, selanjutnya kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Satria Bijaksana. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suara saya bisa didengar oleh semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Saya mohon izin, saya mengawali paparan saya mau nyetel film aja dulu ya. Oke, mudah-mudahan bisa menarik ini filmnya. Nah. This is the first and the biggest research in Southeast Asia that is held in Tawuti Lake, Luwu Timur Regency, South Sulawesi Province, Indonesia. The initiators are James Russell from Brown University in the United States of America and his friend Satria Bijaksana from Institut Teknologi Bandung, Indonesia. They are working so hard these past 10 years to prepare this research. That was back in 2005. So we met personally in San Francisco. That's it. That was in December 2005. Yeah, the AGU meeting. AGU meeting. And then we start exchanging emails. And then in 2007, we came to Solarpo to start some preliminary surveys with them. After we did the work in 2007, the first surveys, that was when I think we both knew that these lakes were going to be drilled eventually. Might take 8 years, might take 2 years, might take 15 years, didn't quite know. But we knew at that point there's really thick sediment in these lakes. After
After some surveys and research, James and Satria believe that Tawuti has a record of long history about climate. So many other lakes don't contain long records like Lake Tawuti Bahit. This lake is in fact probably very unique in not just Indonesia, but in Southeast Asia for holding such long continuous sediment records. This research project involves more than 40 researchers from many different countries. So yeah, I'm a palynologist, and so that means that I look at fossil pollen that is contained within the sediments. I'm working on lakes and lake sediments since 9 years. I've studied different lakes in different climatic settings. So Tawuti is really the first lake I studied in a tropical setting. The previous lakes I studied were more in like temperate climate zones or even in Arctic climate zones. Pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan sebagai bar scientist, jadi nanti akan terlibat langsung dalam proses pengeboran di Danau Tawuti nanti. So I got interested because for me, it's a really unique opportunity to come here, to visit Indonesia, to be part of such a big project, meet a lot of people, also from the US, from Canada, from Germany, from many different countries. Gitu, jadi terlibat dalam penelitian sudah banyak, namun untuk yang skala internasional seperti ini baru pertama kali. Saya melihatnya sebagai peneliti dari Indonesia, kita juga ingin banyak orang Indonesia yang terlibat, dan salah satu caranya adalah transfer ilmu juga dari peneliti-peneliti asing dan saling bekerja sama dalam tataran yang sederajat. Support comes from everywhere, including from international institutions. James and Satria finally had their dreams come true in Tawuti drilling project. This is a dreams come true. Sesuatu yang telah kita impi-impikan sejak 10 tahun yang lalu. Saya terus terang saya merasa ada sedikit perasaan bangga, cemas, terharu juga gitu bahwa sesuatu yang telah kita rencanakan sejak tahun 2005 masih sebagai wacana, kemudian kita lakukan tahun 2007 dengan survei kecil, kita mulai lagi dengan survei yang lebih besar 2010, kita melakukan workshop internasional tahun 2012, kemudian kita juga harus mengusahakan dapat pendanaan dari berbagai negara, kemudian masalah izin yang cukup panjang, masalah logistik yang sedemikian berat. Terus terang, saya agak sedikit excited, tapi juga ada rasa semacam percaya tidak percaya bahwa sesuatu yang tadinya kita wacanakan bisa menjadi kenyataan. Finally starting. We shipped the equipment here in October. The equipment, setting up the shipment required about 900 emails to set everything up. We've been planning this project and planning how we would do this part of the project, the setup of the rig, for almost 2 years. So it has been an enormous amount of work to get to this point. But now it's extremely exciting that we are finally ready to begin conducting the project. More than 400 tons of heavy equipment were shipped from the US, then being assembled by international drillers. Roughly 14 containers. 6 of those are modular floating barge units that we connect together to form one large platform. That platform will have dimensions of 8 meters by 25 meters. And then we mount on top of that all of our drilling equipment. So I'm sure you'll have shots of the platform with the drill rig.
You know, you're gone away from home for long periods of time. It's hard work. You're working outside in the elements, whatever those elements will be for that day, you've got to deal with them. What we do is with some of our work in the United States, that allows us to try to find out which guys would be best suited to come on these projects. You know, we don't do rotations on these jobs. There are so many parties involved, like mining company PT Vale Indonesia, that is located near to the research location. So in terms of if we want to value this, quantify the value, probably it's in the range of $175,000 US. There are 3 drilling sites that will be the main focus of this drilling project, where in each drilling site, there will be various drilling holes. The research team and the drilling team work simultaneously 24 hours a day for 2 months, even though their work didn't go as smooth as it's planned. It's just a very long set of problems now. Now, after that pump was installed, basically, so the first thing that went really bad is the main pumps that power the entire drilling rig broke. That took 2 weeks to get new pumps and another few days to install them. After that, soon as almost the hour after we got the pump installed, the main hose that's on top of the drilling rig that sends fluid down into the bottom of the lake to clean away the cutting debris, that broke. So that took another day and a half, 2 days to get a replacement hose from Jakarta. After that, we continued having problems with the mud pump. This is, again, the water pump, the mud pump, the sense pump. Pumps fluid down into the bottom of the hole to clean out the debris. Can't really drill without it. We also use it to actually build up pressure to shoot the hydraulic piston cores. We really can't core without it. So that had a problem, and that took a couple days really to resolve itself. But after about, I would guess, maybe 3 weeks or so of really not doing anything, just shut down, we managed to start drilling again. And we got about a week and a half of really good drilling. Aside from equipment issues, the researchers also face a protest from the local people. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat tentang pengeboran, misalnya di yang sampai saat ini di Tempat Indo. Apa kira-kira dampak seperti itu tidak akan ada di dapur kita mengadakan setelah selesai penelitian, otomatis lubang yang dibuat oleh pengeboran di beberapa titik dia lihat kunci besar. Nah, seandainya lubang yang besar itu tidak ditutup, itu akan saja untuk mengeluarkan sumber air dari bumi. Kesepakatannya adalah mereka meminta supaya kami bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu selama dan sudah terjadinya penelitian ini. Jadi waktu itu Prof. Satria Bijaksana menandatangani surat kesepakatan tersebut. After issues and problems, the researchers finally get what they wanted, the mud, as they planned before. So, you know, in terms of the overall objectives, not only did we get those 2 primary objectives fulfilled, these 2 sites, the different cores from them, but we managed to drill a few cores from the 3rd site. So, yeah, we got everything we wanted. I guess the other thing that I'm kind of happy is that the participation of young scientists at points and they seems like this drilling project, you know, basically prepare them for international collaborations with breakdowns, and it's kind of nice. They saw the enthusiasm, and I guess we're looking forward to have these young scientists help us and light the sentiments. The mud from Tawuti drilling project will be brought to a laboratory in the US to have further research. It will take around 5 years or more to reveal the history from layer to layer of mud. An analogy I like to use, imagine you're reading a history book. Every time you turn a page,
you're learning something new about history. You're going forward in time or backward in time. What we do is we take the sediment core, and you can think about each layer of sediment being like that book. It's telling you something about what the environment, what the history of the lake was like at some point backwards in time. Mungkin kami bisa cerita mengenai iklim daerah ini sampai 1 juta tahun yang lalu. Itu yang kita harapkan. We can learn the climate from millions of years ago in this place. That is what we aim at. No matter how long it would take to reveal the secret of climate history that is kept under Tawuti, we really can't wait for it. This research will help human beings predict the future through what happened in the past. Oke, bagus nggak videonya? Bagus, Pak. Menarik sekali. Mantap, Pak. Oke ya. Nah, sekarang saya mau ngasih lihat film yang lain ya. Ini filmnya ada di ini ada di YouTube ya. Oke, jadi bagi Anda yang ingin silahkan nanti lihat sendiri di channel saya ya, Geophysics for Everyone begitu ya. Ini ada satu video yang ingin saya perlihatkan pada Anda. Nanti akan kita bahas belakangan ya. The good things about being a geophysicist is that you have a chance to visit interesting places all around the world. Some of the visits probably related to a conference, training, or just for research. In this video, I would like to share some of the pictures that I took during my trips to these interesting places. Today, we are going to visit Windischenbach in Germany.
Oke. Start. Oke ya. Jadi tempo hari panitia menghubungi saya untuk sharing lah ya mengenai beberapa hal mengenai riset begitu ya, mengenai kebutuhan, tuntutan dan lain-lain. Cuma kemarin saya sampaikan pada panitia mungkin akan lebih mudah kalau saya pakai cerita aja lah dari apa yang saya lakukan begitu ya. Nanti mungkin kalau ada yang baik silahkan diambil, kalau nggak baik ya jangan diambil begitu ya. Oke, jadi mungkin kalau belum ada yang belum kenal, nama saya Satria Bijaksana. Saya dosen di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di ITB ya. Oke. Jadi mungkin ada banyak cara untuk memperkenalkan diri. Ini cara saya begitu ya. Ini biasanya slide yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Jadi ada seorang Nobel laureate ya, Profesor Patrick Maynard Stewart Blackett di Imperial College di Inggris. Yang bersangkutan mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 48 untuk penemuannya dalam cloud chamber begitu ya. Nah, Patrick Blackett ini rupanya mempunyai minat yang cukup beragam begitu ya. Salah satunya untuk melihat mengenai medan magnetik bumi. Ya. Nah, Patrick Blackett ini punya beberapa mahasiswa, salah satunya namanya Ernst Robert Deutsch. Saya nyebutnya Ernie. Ernie ini kemudian menjadi profesor di Memorial University di Kanada, begitu ya. Nah, Ernie ini punya beberapa mahasiswa, salah satunya dari Indonesia namanya Satria Bijaksana, begitu loh ya. Jadi kalau nanti ada yang kebetulan mahasiswa saya, silahkan mengisi kotak kosong yang di sebelah kanan itu ya. Jadi paling tidak jelas lah ya asal usul kita begitu. Oke. Nah, ini mungkin sebagai ilustrasi saja. Kalau Anda mencari informasi mengenai Satria Bijaksana ini di Scopus ya. Nah, ternyata kalau dari hasil penelitian saya yang dipublikasikan, ternyata bidang saya cukup luas ya. Mulai dari Earth and Planetary Science, dari Environmental Science, Physics and Astronomy, bahkan masuk ke Agriculture and Biological Sciences gitu ya. Mathematics, engineering, sampai ke chemistry dan energy ya, bahkan ada di medicine begitu ya. Oke, tapi ini buatannya Scopus, saya nggak nulis sendiri ya. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh Scopus terhadap saya begitu ya. Oke. Nah, saya sekarang ingin sharing lagi nih, tapi sekali lagi ini karena generasi mahasiswa sekarang ini generasi yang berbeda dengan generasi saya. Mungkin lebih baik kalau kita nonton video lagi ya. Jadi kalau ada yang iseng, coba dicari di YouTube begitu ya, Satria Bijaksana, ada beberapa video saya di situ. Termasuk mungkin video saya pada saat memberikan khutbah Jumat di Salman juga ada gitu ya. Oke. Jadi pertama saya ingin menunjukkan penting untuk menjadi minoritas begitu ya. Jadi mengapa minoritas penting ya. Nah, minoritas di sini berbeda dengan minoritas yang ada di media massa, tapi ada sebuah konsep minoritas yang menurut saya penting ya. Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisdom Indonesia. Di negara seperti Indonesia, di mana suku bangsa terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, kadang-kadang kita terjebak atau takut untuk berbicara mengenai mayoritas dan minoritas. Tapi perkenankanlah saya pada kali ini khusus menekankan mengenai pentingnya minoritas. Mengapa minoritas menjadi penting? Jika bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang maju,
maka harus ada kelompok minoritas tertentu. Minoritas yang saya maksud di sini bukan minoritas berdasarkan etnik, berdasarkan keagamaan, tapi berdasarkan fungsi. Kaum cendik-cendikia itu adalah minoritas. Para profesor itulah kaum minoritas. Para peneliti handal di lembaga penelitian itu kaum minoritas. Para konglomerat itu minoritas. Para pimpinan partai politik itu juga minoritas. Para pemimpin-pemimpin agama yang arif itu juga minoritas. Harus ada mereka. Masalahnya, untuk menjadi minoritas seperti mereka, harus melalui proses yang sulit. Anak-anak muda di Indonesia harus mau menjalani proses yang sulit itu. Sehingga Indonesia akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat. Pemimpin-pemimpin dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang penelitian, dalam bidang keagamaan. Maka, jangan takut menjadi kaum minoritas. Mari bersama menjadi kaum minoritas untuk kemajuan Indonesia. Mari kita bersama menjadi kaum minoritas yang saya maksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisdom Indonesia. Oke, jadi saya mengucapkan selamat dulu pada Anda nih. Yang mayoritas yang mungkin peserta acara ini adalah mahasiswa S2 dan S3 di ITB ya. Anda telah memutuskan untuk menjadi kaum minoritas ya. Karena yang namanya mahasiswa S2, S3 apalagi di ITB jumlahnya nggak banyak dibanding dengan penduduk Indonesia ya. Jadi Anda sudah bagus nih. Anda sudah memilih untuk menjadi kaum minoritas ya. Nah, sekarang kita lihat video berikutnya. Tadi dikatakan bahwa untuk menjadi minoritas ini kita perlu bekerja keras ya. Nah, sekarang kalau kita lihat bekerja keras di perguruan tinggi seperti apa, coba kita lihat video yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisdom Indonesia. Sekarang ini kita banyak mendengar mengenai kompetisi internasional. Bagaimana bangsa kita harus berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini banyak dibicarakan arah mulai dari kompetisi dalam bidang ekonomi, kompetisi dalam bidang riset, dan lain-lain. Saya ingin melihat dari apa yang kita lakukan di perguruan tinggi di Indonesia. Saya pernah mendengar sebuah pertanyaan. Kebetulan dia bertanya kepada saya, mengapa dosen-dosen di tempat saya bekerja masih bekerja sampai malam? Akhirnya saya berikan kepada yang bersangkutan sebuah analogi. Saya katakan begini, saya belajar dulu kebetulan di Kanada, saya belajar bersama dengan orang-orang Kanada yang bahasa Inggrisnya lebih baik daripada saya, yang barangkali juga latar belakang lebih baik. Nah, mereka sekarang kerja kembali di Kanada sebagai dosen, sebagai peneliti, dan mereka dengan bahasa yang lebih baik daripada saya, dengan dana riset yang lebih banyak daripada saya, dengan fasilitas yang lebih lengkap daripada saya, mereka masih bisa bekerja keras, mereka masih mau bekerja keras. Pertanyaannya, apakah mungkin bangsa Indonesia mengejar bangsa-bangsa lain jika kita tidak bekerja keras? Sangat aneh kalau kita bisa mengatakan bahwa kita bisa mengejar tanpa kita melakukan sesuatu yang keras. Hal ini juga saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang lain. Mereka kalau ditanya apa yang akan mereka lakukan setelah mereka lulus, hampir semuanya mengatakan bahwa mereka ingin bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji yang tinggi.
Tidak ada yang salah dengan hal seperti itu, tapi saya tanya, apa yang membuat Anda berpikir bahwa perusahaan multinasional akan merekrut Anda? Apakah perguruan tinggi Indonesia lebih baik dari perguruan tinggi asing? Apakah fasilitas Indonesia lebih baik daripada fasilitas di perguruan tinggi asing? Ataukah dosen-dosen di perguruan tinggi Indonesia lebih baik daripada dosen asing? Itu mungkin. Nah, ini yang saya tanyakan kepada mereka. Jadi kalau kita mau bersaing dengan orang lain, kita mau bisa bekerja lebih keras daripada orang lain. Dan ini saya juga sampaikan kepada mahasiswa, apakah mungkin di Indonesia ini sekarang kita ubah kebiasaan kita. Untuk adik-adik mahasiswa, sekarang jika adik-adik mendapatkan PR 10 soal, bisakah adik-adik menanya kepada gurunya, Bapak, soal kemarin sudah saya selesaikan 10 soal. Apakah bisa untuk minggu berikutnya soalnya menjadi 20? Apakah bisa adik-adik bertanya kepada dosen, Bapak, kami telah menyelesaikan ujian tengah semester. Apakah mungkin ujian akhirnya lebih sulit daripada ini? Kalau adik-adik mengerjakan skripsi, apakah mungkin adik-adik mengatakan kepada dosen adik-adik, Bapak, bisakah Bapak saya yang lebih berat bagi saya? Kalau kita bisa melakukan hal seperti lembaga pendidikan kita, maka kita bisa bersaing secara internasional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisdom Indonesia. Oke, jadi sekarang untuk mahasiswa S2, S3 ITB kan gampang berarti ya. Yang masih kuliah, coba minta topik kuliah yang lebih sulit pada dosennya, begitu ya. Bagi yang mereka sedang mengerjakan tesis atau disertasinya, begitu ya. Kan ITB ada menuntut untuk adanya publikasi internasional ya. Jadi misalkan bisa nggak kalau misalkan ITB minta untuk yang doktor nih, 1 publikasi internasional, Anda bilang, Pak, saya boleh 2 nggak? Saya boleh 3 nggak? Saya yakin tidak ada yang keberatan begitu, ya. Kalau Anda yang mengerjakan S2 begitu ya, Pak, boleh nggak? Nanti tesis saya ini adalah nanti dipublikasikan di jurnal internasional, ya. 1 paper, apalagi 2 paper boleh ya. Jadi intinya adalah kita harus memicu tidak melakukan sesuatu yang keras ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini balik ke yang hari ini kita bicarakan, riset gitu loh ya. Nah, ini yang sesuatu yang barangkali mungkin nanti akan saya jelaskan lagi. Riset ini sesuatu hanya sesuatu yang dilaksanakan untuk menyusahkan diri begitu ya. Tapi coba kita dengar. Ini sebetulnya riset itu apa gitu ya? Coba kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisdom Indonesia. Saat ini, kemajuan suatu negara seringkali diukur dengan aktivitas, penelitian, dan inovasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Negara-negara maju yang seperti yang kita ketahui sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Di Indonesia, seringkali kata penelitian ini menjadi sesuatu momok yang berat. Mengapa? Karena penelitian seringkali dikaitkan dengan besarnya dana penelitian yang harus dikeluarkan, terkait dengan peralatan yang canggih, terkait dengan fasilitas yang banyak. Tapi sebetulnya bukan itu penelitian dan inovasi. Ada salah satu quotation yang diberikan oleh Albert Szent-Györgyi, seorang pemenang hadiah Nobel asal Hungaria yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1937 karena penemuannya dalam bidang vitamin C. Apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan? Dia mengatakan bahwa
sebetulnya riset itu adalah melihat apa yang dilihat oleh orang lain, tapi memikirkannya dengan cara yang tidak pernah dipikirkan orang lain. Jadi sebetulnya riset tidak harus selalu dikaitkan dengan dana penelitian yang banyak. Tidak harus selalu dikaitkan dengan fasilitas yang canggih. Yang lebih penting adalah bagaimana pola pikir kita. Ini yang kemudian seharusnya menjadi salah satu Indonesia. Mengapa saya katakan ini harusnya menjadi Indonesia? Karena alam Indonesia sendiri itu sudah menjadi bahan penelitian yang luar biasa. Kita punya fenomena-fenomena alam, kita punya kekayaan alam, kita punya kondisi geografis, kita punya kondisi geologis, kita punya keanekaragaman hayati yang tidak dimiliki oleh negara lain. Di bidang sosial, kita punya banyak sekali masalah-masalah sosial. Jadi seharusnya kalau kita mencari dalam literatur, penelitian-penelitian terkini mengenai pengentasan kemiskinan, mestinya itu dibuat oleh para peneliti Indonesia. Kalau kita ingin melihat ada makalah-makalah mengenai keanekaragaman hayati, mestinya itu ditulis oleh orang-orang Indonesia. Kalau kita ingin melihat makalah-makalah mengenai penanganan masalah-masalah lingkungan, polusi, dan lain-lain, seharusnya itu yang ditulis oleh orang Indonesia. Jadi, mari kita mengubah mindset kita bahwa penelitian dan inovasi bukan semata-mata masalah dana, bukan semata-mata masalah fasilitas, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengubah pemikiran. Apa-apa yang kita lihat, kita bisa pikirkan dengan cara yang berbeda. Dan itu adalah inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wisdom Indonesia. Ya, jadi saya teruskan nih. Jadi sebetulnya riset itu adalah, kalau dalam bahasa saya kita sebut sebagai instinctive behavior, ya. Itu adalah sebuah hal yang sangat naluriah bagi manusia, ya. Jadi manusia itu sejak lahir sebetulnya sudah dibekali dengan insting untuk mengamati, untuk meneliti ini, ya. Jadi dalam bahasa sederhana mungkin di drive oleh curiosity begitu, ya. Jadi sejak bayi begitu, itu manusia sebetulnya sudah diberikan insting, ya, untuk melakukan penelitian, riset begitu, ya, dengan mengamati, kemudian dengan ini sampai pada menyimpulkan begitu, ya. Jadi misalkan bayi bisa menyimpulkan bahwa orang ini adalah ibunya atau orang ini adalah ayahnya gitu, itu sebetulnya dari apa yang diamati begitu, ya. Jadi ini jadi yang kita sebut sebagai proses riset itu pada dasarnya itu sesuatu yang sangat alamiah, ya, sangat dasar begitu, ya. Oke, jadi sebetulnya tidak ada yang terlalu heboh dengan riset pada umumnya begitu, ya. Ini adalah kegiatan yang normal, kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Kalau Anda tidak percaya bahwa riset itu normal, biasa, saya akan memberikan beberapa contoh lah, ya. Nah ini misalkan, ini mungkin sebagian dari Anda telah melakukan ini kan begitu, ya. Jadi waktu dulu Anda lulus SMA, Anda mencari program studi atau universitas untuk melanjutkan begitu, ya, untuk melanjutkan kuliah. Ini kan prosesnya kan pakai riset sebetulnya. Risetnya tidak seperti riset yang Anda lakukan sekarang di program S2 atau S3, tapi sama pada dasarnya Anda mencari informasi, ya. Kemudian Anda membuat perbandingan sampai nanti Anda kemudian akhirnya membuat kesimpulan, ya. Bagi yang katakanlah pernah mengalami yang mungkin harus kos di Bandung juga sama kan, ya. Anda mencari tempat tinggal, ya.
Itu kan juga pakai riset juga gitu loh ya. Anda melakukan kegiatan yang pada dasarnya adalah kegiatan riset sebetulnya. Cuman karena sangat biasanya kita tidak pernah menyebutnya sebagai kegiatan riset. Bagi Anda yang mungkin sudah atau dalam proses begitu ya, mencari pasangan hidup, mencari istri atau suami, itu kan juga riset juga kan ya? Ya, pakai riset juga gitu loh ya. Ada hipotesis, ada usaha begitu ya. Sampai nanti ada penarikan kesimpulan begitu ya. Kalau yang muslim barangkali diakhiri dengan sholat istikharah gitu ya. Sampai Anda tahu bahwa ini adalah pasangan yang tepat ya. Mungkin di antara Anda sudah ada yang pernah mencari pekerjaan, itu sama juga. Itu pada dasarnya adalah kegiatan riset begitu ya. Bahkan mungkin sehari-hari yang Anda lakukan mencari tempat makan enak juga itu pakai riset begitu ya. Walaupun mungkin risetnya cukup di handphone begitu ya. Lihat tempat makan tertentu, lihat berapa yang like, berapa komennya, itu adalah pada dasarnya adalah proses riset sebetulnya ya. Jadi kalau Anda lihat di kegiatan riset biasa ini, rupanya ada satu hal yang bisa mengantarkan Anda apakah Anda berhasil dalam melakukan riset ini atau tidak. Salah satu faktor utama adalah kesungguhan begitu ya. Kalau Anda tidak mendapatkan informasi yang cukup, Anda tidak menggali informasi yang cukup, mungkin keputusan Anda itu bisa salah begitu ya, atau bisa kurang tepat. Ya. Jadi dalam riset ini sebetulnya kalau belajar dari sesuatu yang sederhana ini kesungguhan adalah hal yang utama begitu ya. Oke. Nah, mungkin yang sering kita bicarakan selama ini mengenai riset ini adalah riset sebagai sebuah kegiatan formal atau riset sebagai kegiatan yang terukur begitu ya. Jadi riset yang terukur ini bisa riset yang dilakukan oleh pemerintah atau negara ya, atau bagian dari negara misalkan ya. Di Indonesia ada TNI, ada BMKG, ada bermacam ada kementerian ya yang melakukan riset atas nama pemerintah. Kemudian juga ada riset yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat ya. Jadi mungkin ada di Indonesia ada organisasi seperti Nahdlatul Ulama atau mungkin Muhammadiyah. Kalau internasional ada organisasi namanya Greenpeace begitu ya. Mereka juga melakukan riset begitu ya. Nah, ada juga riset yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan ya. Ini adalah riset yang barangkali nuansanya beda begitu ya, karena ini tujuan utamanya adalah profit begitu ya, keuntungan atau kelangsungan hidup dari si perusahaan begitu ya. Ada juga riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi begitu ya. Jadi dan juga ada riset yang dilakukan oleh individu. Nah, karena sebagian besar dari Anda sekarang ini adalah mahasiswa barangkali ya di ITB, jadi riset yang dilakukan oleh mahasiswa itu sebetulnya bisa dikelompokkan sebagai riset oleh perguruan tinggi ya. Oke. Jadi riset ini sebetulnya terutama yang formal itu ada atau diselenggarakan karena adanya kebutuhan dan tuntutan ya. Jadi mungkin jangan dikotomikan antara kebutuhan dan tuntutan, itu dua hal yang sama ya. Jadi riset oleh negara, oleh LSM, oleh korporasi, oleh universitas itu diselenggarakan karena adanya kebutuhan dan juga karenanya ada tuntutan. Ya. Jadi misalkan perguruan tinggi ya harus menyelenggarakan perguruan tinggi, menyelenggarakan riset ya, tuntutan dari pemerintah seperti itu karena salah satu alasan didirikannya universitas, terutama universitas tertentu, itu untuk bagian dari riset tadi ya. Oke. Nah, ini yang barangkali menarik untuk melihat riset di perguruan tinggi ya. Jadi riset di perguruan tinggi itu beda dengan riset yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah, beda dengan yang di korporasi ya. Kenapa? Karena pada dasarnya riset di perguruan tinggi itu adalah pengembangan pengetahuan. Ini yang membuat riset di perguruan tinggi ini beda dengan riset yang diselenggarakan oleh lembaga lain, ya. Karena kalau ini adalah pengembangan pengetahuan, so be it begitu loh, ya. Nah, ini yang salah satu yang kemudian bisa menjadi bisa menjadi pertanyaan. Masyarakat sering menanyakan kenapa perguruan tinggi melaksanakan riset di bidang A dan B, padahal itu tidak ada atau tidak kelihatan manfaatnya begitu ya.
Nah, ini yang seringkali salah kaprah, karena nanti kita lihat di belakang, riset itu adalah sebuah investment jangka panjang begitu ya. Jadi misalkan sekarang kalau saya boleh nyebut lah begitu kan, barangkali kalau kita cerita mengenai bidang-bidang tertentu, misalkan ya fisika teoritik atau mungkin bidang astronomi begitu ya, ini kan barangkali masyarakat masih melihat ini kenapa mesti diteliti begitu kan, ya. Tapi ya itu tadi di perguruan tinggi boleh dan bahkan harus untuk mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang barangkali tidak terfikirkan oleh masyarakat saat ini gitu loh, ya. Jadi di perguruan tinggi sifatnya seperti itu. Nah, di perguruan tinggi juga ada penjenjangan tingkat kesulitan riset begitu ya. Jadi karena perguruan tinggi ini selain sebagai lembaga riset juga lembaga pendidikan, maka riset itu menjadi bagian dari pendidikan. Karena itu ada tingkat penjenjangan. Ya. Jadi mungkin meskipun barangkali pada level yang dasar, mahasiswa pada level sarjana juga harus melakukan riset begitu ya. Walaupun mungkin dari sisi bebannya dan lain-lain barangkali tidak serumit pada level yang lebih tinggi. Demikian juga ada riset yang diselenggarakan oleh mahasiswa S2, ada riset yang diselenggarakan oleh mahasiswa S3 ya. Jadi tingkat kesulitan riset itu ada penjenjangan ya. Nah, kemudian di perguruan tinggi ini adanya pembagian tugas tanggung jawab dan wewenang begitu ya. Jadi kalau kita melihat di perguruan tinggi itu ada katakanlah seorang guru besar yang memimpin sebuah bidang keilmuan tertentu. Kemudian ada dosen-dosen lain, kemudian ada mahasiswa, kemudian juga ada tenaga pendidikan ya. Jadi mungkin ada laboran, ada teknisi yang juga berpartisipasi dalam kegiatan riset ya. Jadi pembagian tugasnya seperti itu ya. Mahasiswa porsinya ini, tanggung jawabnya seperti ini. Jadi dosen yang lebih senior seperti ini ya. Nah, kemudian di perguruan tinggi juga ada keterkaitan riset itu ada keterkaitan dengan proses dan penjenjangan akademik ya. Tadi dikatakan bahwa mahasiswa S1 tugasnya seperti ini, mahasiswa S2 seperti ini, mahasiswa S3 seperti ini. Tapi juga bagi para dosen juga sama juga begitu ya. Jadi ada kalau di Indonesia namanya angka kumulatif ya. Jadi salah satu ukuran kinerja dosen juga dilihat dari bagaimana tentang risetnya begitu ya. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa riset di perguruan tinggi itu bukan hal yang terisolasi. Jadi sangat mungkin seperti yang tadi saya perlihatkan dalam dalam video yang pertama tadi, bahwa riset itu merupakan sesuatu yang sifatnya kolaborasi begitu ya, melibatkan banyak orang ya, dan kemudian juga kolaborasi ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengembangan ilmu secara lebih cepat lagi begitu ya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa yang namanya riset di perguruan tinggi itu adalah hal yang terisolasi. Enggak. Ya. Riset di perguruan tinggi adalah sesuatu yang dynamics ya. Jadi mungkin melibatkan perguruan tinggi lain, melibatkan perusahaan, melibatkan pemerintah, dan lain-lain. Ya. Jadi riset di perguruan tinggi seperti itu. Oke. Nah, ini yang sering disampaikan, di quotasinya disampaikan oleh Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini salah satu inventor yang dianggap sangat fenomenal begitu ya. Jadi atas keberhasilannya Edison itu mengatakan bahwa yang namanya ingenuity itu cuma 1%, ya. 99% adalah hard work begitu ya. Nah, ini yang perlu Anda pikirkan bahwa yang namanya riset itu adalah sebuah proses kreatif, bukan proses yang mechanical. Jadi misalkan begini, ada kemungkinan pada saat Anda menjalankan riset, ada kemungkinan bahwa Anda bisa menyelesaikan banyak hal dalam 1 hari dibanding dalam waktu 2 minggu gitu loh. Karena kalau Anda 2 minggu, belum tentu hasilnya sama dengan kerja 1 hari tadi gitu loh. Kenapa? Karena ada kreatif proses tadi gitu loh. Ya, mungkin bagi mereka yang pernah melakukan penulisan paper atau penulisan disertasi gitu atau tesis, pernah mengalami masa-masa seperti itu. Jadi katakanlah namanya author's block. Kita nggak bisa nulis apa-apa, mentok gitu loh. Ya, ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau saya bekerja 2 minggu, 3 minggu, tapi dalam keadaan author's block begitu, saya nggak bisa dapat apa-apa.
Tapi mungkin dalam hari yang lain, waktu yang lain, saya bisa melakukan banyak hal dalam waktu 1-2 hari begitu ya. Karena sekali lagi, ini adalah proses kreatif ya. Jadi mungkin tidak selamanya tepat bahwa mahasiswa itu katakanlah hasil kerjanya 2 tahun akan sama dengan hasil kerja yang 2 minggu, bisa jadi terbalik begitu ya. Nah, tadi yang dikatakan oleh Edison itu mengenai ingenuity ini kadang-kadang tidak harus mengenai ideas ya. Tapi ini bisa jadi si yang 1% itu muncul dari adanya needs ya, ada kebutuhan atau dari opportunities. Dan bahkan di beberapa bidang bisa juga reverse engineering gitu loh. Ya. Jadi kita belajar sesuatu yang punya orang lain, kita pelajari sampai kita paham betul, sampai kita bisa menemukan bagaimana cara memperbaikinya begitu ya. Jadi misalkan reverse engineering-nya terkenal dulu di Jepang ini, orang-orang Jepang ini dulu waktu mereka mulai membuka isolasi itu, mereka mendatangkan banyak sekali ahli dari Inggris, juga dari negara-negara lain, Amerika dan lain-lain, untuk mengajari bangsa Jepang banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana membuat kapal perang begitu ya. Tapi orang-orang Jepang ini adalah katakanlah pembelajar, students yang sangat gigih. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa menguasai itu dan bisa membuat teknologi yang lebih baik daripada yang dibuat oleh Inggris dan Amerika begitu ya. Jadi dulu salah satu katakanlah motivasi mengapa Jepang kok berani-beraninya memulai perang Asia Timur Raya itu karena mereka mempunyai persenjataan yang lebih canggih dibanding negara lain ya. Jadi mereka punya torpedo yang lebih bagus, mereka punya pesawat terbang yang lebih bagus begitu ya. Karena mereka melakukan apa yang kita sebut sebagai reverse engineering tadi gitu ya. Nah, ini yang barangkali kita tidak boleh lupa begitu ya, bahwa yang namanya riset itu adalah sebuah investasi yang panjang dan investasi yang mahal ya. Jadi mungkin kelangsungan hidup dari sebuah bangsa, kelangsungan hidup dari sebuah perusahaan atau kelangsungan hidup dari sebuah universitas juga itu bergantung pada kegiatan riset ini begitu ya. Jadi riset ini mungkin kalau kita buat lebih luas sebetulnya seperti itu ya. Mungkin dalam konteks apa yang Anda hadapi saat ini begitu di program S2 atau S3, riset ini adalah bagian dari cara Anda untuk menyelesaikan program. Nggak ada masalah. Oke, ya. Tapi mungkin nanti kalau kita lihat secara luas ini seperti ini begitu ya. Jadi karena itu nanti Indonesia ini yang tadi saya katakan di awal, kita perlu kaum minoritas gitu loh. Kita perlu researcher yang hebat, yang canggih, yang handal gitu loh. Ya. Bahwa mungkin sebagian Anda setelah lulus S2 atau lulus S3 di ITB tidak menjadi researcher, itu is different story ya. Tapi maksud saya bahwa kita harus tahu dulu konteks riset ini secara umum seperti apa begitu ya. Oke. Nah, ini yang barangkali penting ya, bahwa riset itu sebetulnya adalah bagian dari budaya ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai research culture. Nah, research culture ini barangkali akan berbeda dari sebuah secara umum dari sebuah perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain, dari sebuah perusahaan ke perusahaan yang lain, bahkan dari sebuah negara ke negara yang lain begitu loh ya. Yang mudah beginilah barangkali yang mudah aja. Di satu perguruan tinggi barangkali karena program pendidikannya sebagian besar S1, maka perguruan tinggi tersebut mungkin fokus pada pendidikan, belum melakukan riset secara intensif. Tapi di perguruan tinggi lain yang katakanlah sudah banyak program S2, S3-nya, riset menjadi bagian penting kan. Di dalam hal ini berbeda. Nah, ada juga dari perusahaan juga sama. Ada perusahaan misalkan ya, mungkin Anda sebut aja lah sekarang perusahaan yang berbasis teknologi begitu ya. Nah, ini barangkali bagi mereka riset ini adalah masalah survival. Tapi ada perusahaan lain yang Pak kita ini hanya dagang aja lah. Kita jual, kita beli gitu ya. Mungkin tidak terlalu banyak riset ya. Bisa juga seperti itu. Nah, negara juga sama. Ya, ada negara-negara di mana riset culture-nya itu sudah kuat ya. Tapi beberapa negara lain mungkin riset culture-nya ini belum kuat ya. Belum bagus ya.
Nah, nanti Anda bisa melihat sendiri Indonesia ini kira-kira riset culture-nya sudah bagus apa enggak gitu, ya. Nah, ini yang barangkali perlu kita perhatikan ya. Jadi karena ini adalah bagian dari budaya, kita harus melakukan pemikiran yang berbeda ya, think differently ya. Contoh yang paling mudah beginilah. Ini kalau saya saya ngomong dengan pengalaman saya pribadi lah begitu. Saya lulus dari SMA 6 Jakarta begitu ya. Jadi SMA 6 Jakarta ini itu SMA yang katakanlah mungkin tidak terkenal karena masalah akademiknya begitu ya. Nah, jadi waktu itu saya masuk ke ITB Fisika begitu ya. Nah, rupanya guru saya sekarang udah almarhumah, guru saya itu rupanya cerita di apa namanya? Di adik-adik kelas saya begitu kan ya. Dia menceritakan saya, ibu itu nggak tahu bahwa adik saya ada di kelas itu gitu loh. Nah, terus dia bilang, kamu kenal nggak yang kemarin lulus namanya Satria? Terus dia bilang, ini anak pinter tapi bodoh katanya gitu. Nah, terus dia bilang, ibu itu mengatakan saya bodoh karena kok nilai saya bagus, kok masuk fisika gitu loh. Ya kan? Nah, karena pada waktu itu fisika dianggap wah ini jurusan kering dan lain-lain lah begitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, ini belum berubah banyak. Kalau misalkan sekarang di Bandung ini ada SMA 3 lah katakanlah begitu ya. SMA 3 lah yang bagus lah ya. Nah, sekarang ada anak yang pintar di SMA 3 gitu ya. Terus ditanya sama guru ya, kamu masuk ke mana kan gitu. Terus kalau dibilang saya masuk ke kimia kan gitu kan. Nah, mungkin guru itu juga bilang, kamu bodoh, kamu kan pintar. Mestinya kamu masuk ke kedokteran atau masuk ke elektro begitu kan ya. Jadi di kita ini masih ada pandangan-pandangan masyarakat yang masih salah kaprah terhadap bidang-bidang tertentu dan salah kaprah terhadap apa yang dilakukan orang begitu loh ya. Jadi kita ini masih stereotyping begitu ya. Dulu waktu generasi saya lulus dari SMA yang dianggap pinter itu masuk ke kedokteran atau jadi insinyur begitulah ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini misconception dan ini yang kemudian jadi berbeda begitu ya. Nah, mengatakan bahwa Korea Utara itu bagus, tapi kalau saya suka iseng saya baca atau lihat-lihat YouTube mengenai Korea Utara itu. Rupanya di Korea Utara ini anak-anak yang pandai itu, jadi anak-anak itu di-encourage dari awal mereka harus jadi rocket scientist. Ya. Karena ini yang penting bagi negara begitu ya, untuk nanti rudal dan lain-lain. Jadi orang-orang di North Korea ini mereka mengatakan bahwa yang nanti jadi researcher ini adalah sesuatu yang sangat hebat begitu ya. Nah, ini bagian dari culture tadi ya. Nah, kemudian ada yang kita sebut nurturing talents lah. Saya ingin ambil contoh barangkali di Amerika lah. Di Amerika pada waktu Perang Dunia Kedua mereka kaget sendiri karena ternyata mereka menjadi superpower begitu ya. Karena superpower di depan ya mereka jadi harus memberikan contoh. Nah, salah satu contoh yang mereka berikan adalah mereka melakukan apa yang disebut lomba angkasa dengan Uni Soviet pada waktu itu ya. Jadi Presiden Kennedy mengatakan bahwa kita akan sampai ke bulan pada akhir dasawarsa ini begitu ya. Nah, ini kemudian membuat atmosfer yang sangat luar biasa di Amerika ya. Jadi orang-orang anak-anak itu diberi stimulan bahwa yang namanya science itu, yang namanya riset itu exciting gitu loh ya. Nah, ini yang barangkali di kita masih belum muncul begitu ya. Nah, kemudian juga ada namanya providing opportunities ya. Itu bagian dari culture juga. Jadi kalau misalkan di Indonesia sekarang udah bagus nih kita punya program bidik misi dan lain-lain ya. Jadi memberikan kesempatan supaya lebih banyak anggota masyarakat yang bisa terlibat dalam proses ini begitu ya. Nah, juga nanti ada yang kita sebut sebagai collaboration ya. Jadi mungkin berbeda dengan hal-hal yang lain, riset ini secara alamiah juga itu merupakan sesuatu yang idealnya dilakukan secara berkolaborasi, baik itu antar lab atau itu antar universitas atau itu antar negara begitu ya. Jadi ini sebagai bagian dari itu tadi.
Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang bagian riset culture itu adalah apa yang kita sebut sebagai intellectual properties versus common knowledge begitu ya. Jadi di Indonesia barangkali kita budaya untuk mempatenkan, membuat hak cipta itu masih belum kuat begitu ya. Jadi kita bilang oke kalau kita melakukan sesuatu ya udahlah kita buat untuk umum saja begitu ya. Ini barangkali ada masalah culture ya. Jadi riset itu secara culture bias begitu ya. Nah, ini juga nanti akan muncul pada tataran tertentu. Riset ini juga akan mempengaruhi si orangnya ya. Jadi di dalam dunia penelitian ada sebagian orang yang merasa bahwa mereka itu hanya pekerja riset. Ya, tidak salah. Misalkan ada kalau di ITB atau di perguruan tinggi superior umum ada yang namanya teman-teman di tenaga kependidikan. Mereka merawat alat, menjalankan alat gitu ya, melakukan pengukuran. Mereka ini biasa disebut sebagai research workers. Ya, mungkin bukan mereka yang punya ide, tapi mereka merawat alat dengan baik, mereka terlibat dalam penelitian begitu ya. Nah, yang saya sangat tekankan di sini, jangan sampai mahasiswa merasa sebagai research workers. Ya, Anda tidak boleh merasa sebagai research workers. Anda harus yang masuk yang kedua, Anda harus menjadi research leaders. Ya, dengan kapasitas yang Anda punyai, Anda yang bertanggung jawab pada riset tersebut begitu loh ya. Tentu saja nanti ada pembimbing dan lain-lain yang memandu, tapi sebetulnya Anda menjadi riset leaders ya. Jadi mereka ini yang bertanggung jawab pada pelaksanaan penelitian ya. Jadi Anda harus masuk ke level yang berikutnya tadi ya. Setidaknya riset leaders ya. Nah, berikutnya ada orang-orang yang kita sebut sebagai riset managers. Mungkin ini adalah orang-orang yang mengelola misalkan kalau di Indonesia seperti lembaga-lembaga riset di kementerian atau BMKG atau Badan Informasi Geospasial gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai riset managers ya, ada di Badan Geologi gitu ya, ada mungkin di lembaga-lembaga lain. Nah, mereka ini mempunyai pasukan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan riset secara terkoordinasi ya. Mereka riset managers. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai riset adventurers ya. Nah, kalau saya mungkin mikir saya ini yang nomor 4 ini ya. Saya ini petualang begitu ya. Karena kenapa? Karena bagi saya riset ini adalah sesuatu yang mengasihkan gitu loh. Ya. Jadi nanti bukan masalah dibayar atau tidak dibayar, ada publikasi, tidak ada publikasi, apakah dapat nilai kum atau tidak, different story. Tapi ini adalah sesuatu yang mengasihkan. Saya betul-betul menikmati bagian hidup saya sebagai seorang peneliti gitu ya. Oke. Nah, tadi saya menunjukkan foto yang kita lakukan pada saat kita pada saat saya ke Jerman ya. Saya mau balik lagi ke sini. Jadi ini kita bisa bayangkan orang Jerman ini kalau dari sisi tertentu mungkin kita bisa mikirnya aneh gitu loh ya. Mereka mengebor bumi sekitar 9 kilo gitu ya. Terus tadi yang tadi saya lihat ada pemboran itu mereka sedang melakukan pemboran untuk geotermal. Nah, karena bidang saya geofisik saya agak ngerti dikit lah ya. Jadi kira-kira begini yang dilakukan orang Jerman itu. Mereka bikin bor sumur. Jadi mereka punya 2 sumur bor begitu ya. Nah, jaraknya sekitar 8 meter, kemudian dua-duanya ngebor sampai kedalaman sekitar 3.000 meter. Ya. 3.000 meter sampai mereka punya lapisan yang berpori dan suhunya 100 derajat. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan kalau lubangnya udah jadi, mereka masukkan air dari lubang yang satu, kemudian airnya diambil dari lubang yang satu lagi. Air yang mereka ambil dari lubang yang lain itu temperaturnya kurang lebih 60 derajat gitu loh. Ya. Nah, saya kan jadi bingung. Ini kalau air 60 derajat dipakai apa gitu loh. Ya. Karena kalau geotermal di Indonesia itu yang diambil itu adalah uap yang sangat panas, sedemikian panas sehingga bisa membangkitkan energi melalui turbin gitu loh ya. Tapi kalau air 60 derajat hebatnya apa begitu kan? Terus saya tanya, apa yang mereka lakukan dengan air yang 60 derajat itu? Mereka bilang ya kita kasih ke ada satu desa lah begitu kan, kurang lebih 200 rumah gitu. Jadi mereka bikin sumur dalam begitu, hasilnya adalah
air panas 60 derajat untuk penduduk satu desa gitu kan. Bagi saya nggak masuk akal. Tapi begitu saya tahu ini, saya ngerti. Jadi orang Jerman itu dia bilang, kami mungkin tidak punya cadangan geotermal di negara kami. Tapi kami mau menjual alat untuk pemboran begitu loh. Ya, jadi yang mereka lakukan adalah mereka membuat sebuah sistem pemboran otomatis. Ya, mungkin nanti yang teman-teman di perminyakan tahu lah yang namanya pemboran itu proses yang berbahaya, terutama orang yang di platformnya yang menjatuh-nyatukan pipa itu ya. Tapi mereka membuatnya di Jerman ini dengan ini tadi. Jadi mereka itu membuat lubang untuk geotermal itu cuma buat justifikasi aja lah, buat ngetes peralatan mereka. Sebetulnya yang mau mereka jual nanti adalah peralatan ini, ya. Nah, ini kemudian menginspirasi saya untuk berpikir bahwa di Indonesia ini sebetulnya kita bisa melakukan banyak hal dan tidak harus semuanya di Indonesia gitu loh. Ya. Barangkali kalau ada yang mengatakan, Pak, kita mau menyelesaikan masalah di Indonesia, boleh nggak? Ya boleh. Tapi juga mungkin nanti kita lihat, mana tahu ada masalah di negara lain yang bisa kita selesaikan dengan pengetahuan yang kita kembangkan di Indonesia gitu loh. Ya. Jadi sekarang ini generasi Anda harus menjadi kayak global citizen, ya. Jadi kalau kita ini hanya melulu memikirkan Indonesia saja, sempit kita. Kita harus keluar dari tadi ya. Dulu waktu saya di Kanada itu, saya pernah surprise. Jadi ada sebuah perusahaan minyak besar, mereka membuat platform yang sangat besar lah untuk drilling begitu ya. Nah, ternyata yang perusahaan yang memenangkan memenangkan konstruksinya itu adalah perusahaan dari Korea Selatan gitu loh. Ya, padahal Korea Selatan itu bukan negara yang punya cadangan minyak begitu ya. Tapi untuk urusan platform mereka jago gitu loh, ya. Jadi maksud saya kita sekarang harus mulai berpikirnya secara berbeda. Saya bayangkan mungkin generasi ya mungkin bukan yang ini ya, mungkin 10 tahun ke depan tuh topik-topik riset di ITB itu bukan hanya mengenai Indonesia gitu loh. Ya. Ini yang harus, kenapa? Karena kita harus maju begitu. Ya, dan harus maju itu kita akan terlalu sempit kalau kita hanya memikirkan soal-soal yang terjadi di Indonesia saja, ya. Kalau mau pakai soal Indonesia boleh, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya secara keilmuan kita mesti membuka diri, membuka cakrawala kita gitu loh, ya. Nah, ini mungkin saya akhiri paparan saya dengan sebuah pengalaman saja lah barangkali ya. Jadi pada tahun 2005 begitu ya, Bandung itu pernah jadi kota lautan sampah. Ini kurang lebih posisinya dekat pintu masuk kebun binatang begitu ya. Di Bandung ini sampah tidak terangkat begitu ya. Nah, kemudian salah satu masalahnya adalah apa yang kita sebut sebagai lindi, cairan yang keluar dari tumpukan sampah gitu ya. Nah, ini lindi ini, kemudian keberadaan lindi ini membuat saya dan mahasiswa kemudian terpikir untuk melakukan sesuatu begitu ya. Jadi ada masalah lindi, kemudian lindi ini adalah sesuatu yang sangat beracun, berbahaya. Nah, justru kita meneliti tentang lindi gitu loh ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita ambil sampel lumpur pada kolam lindi. Jadi kalau kita lihat di tempat pembuangan akhir sampah itu, karena sebagian besar tempat di Indonesia, termasuk kita di Bandung ini, sampahnya cuma dibuang di TPA saja begitu ya. Nah, biasanya TPA-nya di tempat yang agak berbukit, di bawah bukitnya ini ditaruhlah sebuah kolam untuk menampung sisa air lindi ini. Ya. Nah, lindi ini kemudian dianggap bereaksi dengan oksigen, setelah itu dibuang ke sungai begitu ya. Nah, jadi terpikir oleh kita waktu itu untuk melakukan riset mengenai sifat magnetik dari lindi ini gitu ya. Jadi kita ambil lindi dari 2 TPA yang berbeda, yang satu di Jelekong, selatan Bandung, ini TPA-nya sudah ditutup. Satu lagi TPA Sarimukti yang sekarang masih beroperasi begitu ya. Nah, kemudian ini proses samplingnya, ini mahasiswa yang saya tunjuk ini adalah Pak Steve Fuliselan dari Universitas Patimura, Ambon, sekarang jadi dosen di sana begitu. Dia merancang sebuah alat untuk mengambil lumpur dari dasar kolam ini begitu ya. Ini juga ini di Sarimukti begitu ya.
Nah, kita juga melakukan pengambilan tanah begitu di sekitar lokasi. Ya. Nah, ini yang paper pertama yang kita hasilkan begitu ya dengan Pak Steve. Ini paper yang kedua yang kita hasilkan begitu ya. Jadi sebetulnya kita bisa melihat riset ini sebagai sesuatu yang proses tadi ya. Proses melihat sesuatu secara berbeda begitu ya. Oke, ini barangkali nggak relevan ya. Jadi kalau pesan saya pada Anda semua, nikmatilah pengalaman Anda sebagai mahasiswa pasca sarjana di ITB begitu ya. Jadikan ini sebagai sesuatu yang enjoyable dan meaningful bagi Anda begitu ya. Oke, terima kasih. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan. Mangga silakan kalau sekarang ada sesi untuk tanya jawab. Mangga. Ya. Atau saya baca dari ini aja. Saya baca dari kolom chatnya aja. Ya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Oke. Ya. Oke, ya. Jadi ini yang pertama dari Andika ya. Jadi tadi bagaimana proses mencari ide ya. Nah, jadi yang tadi saya katakan itu. Jadi barangkali sebetulnya di sekitar kita banyak sekali hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kita bisa melihat sesuatu yang aktual yang ada di masyarakat. Tadi kan saya sudah berikan contoh ya, Saudara Andika ya, bagaimana adanya Bandung Lautan Sampah pada tahun 2005 memberikan ide bagi kita untuk melakukan sesuatu terkait dengan contoh itu, begitu loh, ya. Kira-kira seperti itu Andika ya. Oke. Nah ini ada dari Aminatus Saadah. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi saat lelah begitu ya? Jadi bagaimana kalau menemui teori yang sudah dipecahkan begitu ya? Jadi gini kira-kira sebagai seorang peneliti Anda harus hidup berimbang gitu loh ya. Sebagai seorang researcher Anda harus berimbang. Ya. Jadi yang tadi saya katakan seringkali yang kita lakukan itu bisa mentok. Tadi ya misalnya teori yang sulit dipecahkan gitu ya. Jadi mungkin Anda harus berimbang lah ya. Jadi ada olahraga, ada rekreasi, kemudian biasakan untuk melihat sesuatu dengan cara yang berbeda begitu ya. Jadi saya tidak memungkiri bahwa seringkali kita ketemu dengan masalah ya. Jadi mentok lah, berat begitu ya. Nah, hal yang lain yang bisa jadi solusi begini. Tadi saya katakan bahwa riset itu pada dasarnya adalah sebuah proses yang secara alamiah harusnya kolaborasi gitu loh. Ya. Jadi mungkin Anda kan bisa punya teman-teman yang barangkali walaupun topiknya berbeda bekerja dalam lab yang sama. Ya. Atau misalkan juga kita bisa berkolaborasi dengan orang yang di luar dari lab kita kan ya. Dari perguruan tinggi lain bahkan di mancanegara begitu, ya. Jadi jangan kalau ada kesulitan tuh jangan terus digeluti sendiri gitu loh. Ya. Jadi pertama kalau saya boleh menyampaikan tipsnya tadi hidup berimbang. Supaya jangan sampai sebuah masalah ini kita lihat terus-terusan. Karena ada kemungkinan kalau dia terus-terusan juga nggak selesai. Tapi justru kalau kita rileks dulu, kita rekreasi dulu, balik lagi kita melihatnya dengan perspektif yang berbeda, ya. Mungkin nanti banyak baca, banyak ngobrol, dan usahakan untuk berkolaborasi, begitu ya. Nah, ini kan ada beda antara Anda membuat tesis dengan Anda membuat paper ya. Kalau tesis ini kan dibuat sendiri kan ya. Tapi kan sebetulnya kalau buat paper kan boleh dibuat rame-rame kan, begitu kan? Jadi mestinya kalau menurut saya, idealnya kalau saya jadi rektor di ITB ini, saya bilang mahasiswa jangan buat tesis, jangan buat disertasi sebelum bikin paper gitu loh. Karena akan lebih mudah membuat tesis, membuat disertasi, kalau papernya sudah ada.
Nah, papernya bisa dikerjakan secara keroyokan gitu loh. Jadi pada dasarnya kita udah punya produk yang jadi gitu loh. Tinggal nanti formalitas membuat paper, membuat tesis atau disertasi. Di beberapa negara itu boleh kalau Anda punya tesis itu isinya 2 paper digabung jadi 1, masukin, itu tesis Anda. Atau 4 paper jadi 1, itu disertasinya seperti itu. Ini disertasi nggak harus dibuat dengan cara yang lain gitu ya. Tapi di Indonesia, di ITB kita belum mengadopsi itu. Walaupun sebetulnya banyak juga dosen-dosen yang ingin seperti itu gitu loh. Ya, jadi disertasi itu nggak usah disertasi yang dibuat seperti sekarang. Disertasi itu 3 paper lah. 3 paper jadikan 1, kasih kata pengantar, selesai. Masuk gitu. Ya, itu produktivitas riset ITB bisa naik seperti itu gitu. Ya. Kayak gitu ya, saudari Aminatus Saadah. Nah, berikutnya ini saudari Yeni nih. Pilihan yang tepat kerja di bidang apa, Prof, kalau ingin riset menjawab permasalahan yang ada di masyarakat? Apapun yang Anda pilih, masalah masyarakat nggak bakal selesai. Ya, selalu ada masalah dalam masyarakat. Jadi nanti kalau misalkan Anda Anda akan, Pak, saya udah lulus S2, lulus S3, saya mau bekerja. Ya, bekerjanya yang mana? Banyak. Kalau Anda menjadi dosen di perguruan tinggi, Anda bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Pak, saya mau bekerja di perusahaan. Beberapa perusahaan juga bisa menjawab permasalahan dari masyarakat, tergantung perusahaannya. Anda menjadi jadi karena kalau kita lihat yang namanya permasalahan di masyarakat itu banyak sekali, ya, tidak akan selesai oleh satu orang. Itu sebabnya mengapa negara seperti Indonesia ini perlu lebih banyak punya researcher, punya peneliti, ya. Kalau menurut saya bidang kerjanya bisa macam-macam lah, ya. Kalau Anda memilih bidang kerja itu mungkin barangkali kalau sudah punya pasangan, sudah punya istri atau suami mungkin diskusikan lah, ya. Karena mungkin nanti ada pekerjaan tertentu yang harus dilaksanakan pada daerah tertentu, silahkan gitu ya. Tapi intinya kalau mau menjawab permasalahan masyarakat, banyak sekali permasalahan di masyarakat, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Ya. Itu kira-kira ya. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Saya sudah jawab yang ada di chat ini. Boleh tanya, Prof? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, saya hafal suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak demam sedikit, Prof. Belum keluar rumah dari tadi. Aduh, hati-hati Pak Hamdi. Ya, itulah. Kemarin itu habis keluar kota, pulang-pulangnya demam. Gini, Prof. Kita di bidang geofisika ini, kalau melakukan penelitian, kita seringkali dituntut untuk menghasilkan paten gitu. Nah, saya agak kesulitan ide paten tersebut. Nah, gimana menyikapinya, Prof? Makasih, Prof. Jadi gini, mungkin bergantung pada apa yang direncanakan gitu loh, ya. Jadi kalau misalkan tergantung dari rencananya apa, Pak. Jadi kalau misalkan mau membuat paten dalam bidang geofisika ya boleh, tapi Pak Hamdi jangan meneliti danau, Pak. Yeah. Pak Hamdi meneliti mengenai peralatan geofisika gitu loh, Pak. Nah, itu bisa dapat patennya, Pak. Jadi mungkin nanti harus dilihat objektif dari riset ini seperti apa. Apalagi kalau kita mengajukan pendanaan kepada pihak lain gitu loh, ya kan? Nah, ini yang memberikan dana maunya apa? Apakah maunya tuh nanti produknya adalah sebuah pengetahuan dalam bentuk paper atau mau alat dan lain-lain? Silahkan. Tapi maksud saya dalam bidang apapun selalu ada opportunity untuk mengembangkan ilmunya atau mendapatkan sebuah temuan hak cipta. Begitu bisa juga, Pak Hamdi. Cuman jadi beda ininya, Pak Hamdi. Beda
apa namanya beda cakupan risetnya begitu Pak Hamdi. Iya. Ya. Jadi misalkan begini, kalau Pak Hamdi dalam bidang geofisik kan begitu. Sekarang kan geofisik kita masih pakai peralatan yang diukur di tanah Pak ya. Iya. Kenapa nggak kita itu teknologinya, nah itu yang bisa dipatenkan Pak. Ya. Tapi kalau deskriptif berarti susah berapa ya? Nah iya kan kita lihat tuh apa yang mau kita lihat apa. Ya kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang mungkin nggak bisa jadi paten Pak. Ya, nah itu yang tadi saya katakan, kadang-kadang para pembuat kebijakan di Indonesia pun itu masih malang melintang nggak karu-karuan gitu loh. Karena begini, karena dianggapnya Indonesia itu negara yang masih miskin, dana itu terbatas, sehingga kalau bisa dana yang terbatas itu dipakai tadi dapat paper iya, dapat paten iya gitu kan ya. Iya. Jadi segala rupanya harus masuk. Nah itu yang kadang-kadang rada-rada susah gitu. Harusnya ada pemilahan. Ini adalah sesuatu yang terkait dengan pengetahuan. Ini yang terkait dengan sebuah teknologi. Jangan lupa bahwa tidak semua paten itu juga bisa dikomersialkan, Pak. Ya. Iya. Jadi kalau ada paten, tapi kalau ternyata patennya tidak ada yang pakai, sama aja bohong. Iya betul. Itu Pak Hamdi ya? Ya. Oke, baik. Prof. Terima kasih Prof. Sorry terlambat tadi jaringan kayaknya Prof. Ya, sip lah. Nanti saya minta rekamannya Prof. Oke, mangga silakan yang lain, ada yang ingin tanya lagi? Kita punya waktu sampai jam berapa ya? Sampai selesai dari diundangannya. Ya selesai, nanti yang hostnya itu dimatiinnya kapan nih si Zoom meetingnya ini? Mungkin kalau ada pertanyaan Mangga silakan, ada pertanyaan lain? Oke, jika tidak ada mungkin langsung ke kata penutup aja, mungkin dari Profesor ada yang ingin disampaikan kepada peserta. Gimana? Sepertinya tidak ada, Prof. Sebentar, ini ada yang nanya satu nih, bagaimana merencanakan riset yang baik katanya? Oh iya. Tadi belum terbaca. Oke, jadi gini, riset yang baik ini, ya kalau kita merencanakan riset ini, tadi tolong dipertimbangkan bahwa riset itu beda dengan praktikum. Praktikum itu satu sesi praktikum bakal selesai. Riset tuh enggak gitu loh, ya. Nah, karena itu kita harus selalu merencanakan dengan namanya contingency plan, ya. Jadi misalkan begini, kalau saya punya sebuah topik, makanya Anda diminta untuk membuat proposal kan. Dalam proposal itu yang dilihat itu bukan saja dari segi apakah topiknya bagus atau tidak, tapi apakah itu layak atau tidak untuk dikerjakan pada waktu yang tertentu. Jadi nanti kita punya keterbatasan nih kalau mahasiswa S2, S3 ini. Pertama adalah waktu, kedua adalah biaya, ketiga adalah peralatan, begitu ya. Jadi kita punya constraint. Nah, karena itu akan sangat bagus kalau riset itu kita buat sebagai bagian dari pembabakan gitu loh, ya. Jadi ada sebuah sequencing. Ide besarnya itu bisa besar, ya. Tapi Anda nanti mengerjakan, oke, saya untuk S2 ini saya berhenti sampai di sini. Nanti untuk S3 ini saya berhenti di sini. Nanti yang di luar itu nanti saya lakukan setelah saya jadi doktor. Boleh kayak begitu kan? Atau nanti saya akan pakai buat kerjasama dengan pihak yang lain, ya. Jadi bisa seperti itu, ya. Ada sequencing. Jadi riset yang baik itu tidak selalu bahwa bukan saja topiknya harus bagus, tapi juga dari segi kelayakannya bisa dilaksanakan atau tidak gitu, ya. Nah, apakah riset S2 ini bisa kolaborasi dengan peneliti asing? Sebetulnya sangat bisa gitu loh. Contoh yang mudah beginilah. Kan mungkin kalau Anda mengerjakan tesis, nanti Anda mempunyai 1 atau 2 referensi sebagai rujukan kan ya, gitu ya. Ini ada punya si A atau punya si B begitu kan. Apa yang bisa Anda lakukan?
Anda bisa menghubungi para penulis paper-paper itu gitu loh. Sampaikan, saya mahasiswa di ITB sedang menyelesaikan program master. Saya sedang membuat topik ini yang berdasarkan kepada paper Anda di majalah ini dan juga yang ini, begitu kan ya. Nah, terus kita minta pada mereka, apakah ada saran-saran bagaimana saya bisa melaksanakan penelitian ini secara lebih efektif dengan apa panduan dari orang yang barangkali pernah melakukan itu sebelumnya. Jadi sebetulnya sekarang dengan dengan adanya apa namanya, dengan adanya internet dan lain-lain sangat sangat mungkin kita berkolaborasi dengan orang lain gitu loh, ya. Dan yang lain juga yang si apa peneliti di mancanegara juga seneng kalau ternyata nanti ada mahasiswa dari ITB menghubungi dia, kemudian katakanlah menanyakan mengenai apa sesuatu terkait papernya, itu bagi mereka seneng gitu loh ya. Jadi sebetulnya kolaborasi riset itu bisa dilaksanakan pada level apapun di apa namanya di ITB ini atau di Indonesia ini gitu loh ya. Jadi asal tadi kita mengatakan bahwa ini kegiatan riset ini kegiatan yang terisolir ya. Saya bisa meminta pendapat dari orang-orang yang papernya saya rujuk, boleh, silahkan. Ya. Atau mungkin nanti Anda lihat, ini kalau topik seperti saya ini siapa lagi sih yang mengerjakan di dunia ini kan? Bisa tanya juga, silahkan. Ya. Kira-kira itu barangkali ya. Oke, ada lagi yang lain barangkali? Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami bukan dari fisika, bukan dari eksak, tapi dari sosial. Oh enggak, silakan. Gimana? Dari menyimak dari apa yang Prof katakan tadi, bahwa di Indonesia ini jarang untuk mempatenkan hasil penelitian. Nah, kami dari sosial melihat ada problem kemasyarakatan yang memang menarik untuk diteliti, tetapi di sini kita akan melahirkan ide besar tadi itu sampai menyelesaikan konflik itu menjadi satu model penyelesaian kasus. Nah, apakah di dalam tahapan tadi kata Prof tadi kita bertahap saja bersenambungan bersama. Bolehkah hasil penelitian kita pertama tadi kita keluarkan satu model, kemudian kita koreksi kembali, penelitian kembali, koreksi sampai kita menemukan satu model ideal, dan ini apakah bisa dipatenkan? Bentuknya seperti apa? Kalau mungkin kalau yang eksak ada produk, kalau yang sosial apa bentuk untuk barangkali ya paten itu sesuatu yang apa barangkali regulasinya beda, itu makhluk yang berbeda begitu ya. Jadi ada tata cara tertentu. Nah ini mungkin kalau untuk bidang-bidang sosial barangkali apa outputnya bukan paten ya, outputnya mungkin bisa beberapa. Misalnya pertama outputnya bisa makalah di jurnal gitu ya, bisa satu. Mungkin juga kalau di bidang sosial ini mungkin outputnya bisa katakanlah buku ya, bisa. Atau buku juga kan itu kan punya hak atas kekayaan intelektual kan ya, jadi buku juga bisa. Atau misalkan mungkin nanti sekarang ini kan ada ada channel-channel lain ya, Anda bisa buat bagian dari videonya taruh di YouTube begitu ya, atau di formatnya silahkan ya. Ada banyak cara untuk untuk mengeluarkan produk untuk penelitian yang sosial. Mungkin Anda bisa menuliskannya sebagai rangkaian tulisan di media massa, boleh juga silahkan ya. Jadi mungkin bukan paten ininya. Nah nanti perkara mau dibuat babak-babaknya silahkan aja. Ini tahap 1, ini kami keluar papernya seperti ini. Nanti kami tahap 2 seperti ini, boleh silahkan. Nanti tahap 3 ada perbaikan lagi nggak apa-apa. Jadi tidak haram hukumnya kalau katakanlah kita menghasilkan sebuah publikasi yang kemudian mengkoreksi publikasi kita sebelumnya, nggak apa-apa. Oh, ya.
bukan hal yang diharamkan begitu ya. Jadi sangat umum ya, karena mungkin tadi kita punya data yang baru, kita punya perkembangan yang baru kan, sehingga katakanlah model yang pertama harus kita ubah, nggak apa-apa. Kira-kira terjawab ya? Ya, makasih banyak Prof. Oke, mangga, silakan. Mangga, ada lagi yang lain? Oke, barangkali kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada hostnya ya tadi. Pak Wandiansah, silakan. Ya, terima kasih Prof. Saya yakin pribadi dan ini ada beberapa kesimpulan yang saya para Prof ya, bahwa tentunya membutuhkan lagi ucapan terima kasih ya. Pak Wandiansah kayaknya itunya apa namanya, suaranya nggak terdengar betul ya, putus-putus ya. Mungkin bisa diperbaiki dulu. Itunya. Ya. Ya. Tes. Mohon maaf di sini sinyalnya agak kurang bagus. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih atas pemaparannya dan juga bagi teman-teman yang sudah hadir. Kita tutup bersama untuk pertemuan kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Baik, salam sehat buat semua ya. Prof. Semuanya sehat-sehat ya. Iya Prof, terima kasih. Yuk, mangga. Terima kasih Prof. Saya undur diri ya. Iya, terima kasih Prof. Yuk, mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum teman-teman meninggalkan room, ada pengumuman dari Departemen Syiar Kamil Pascasajan ITB. Insya Allah akan ada pelaksanaan program tahsin dan tahfidz untuk beberapa pertemuan nanti. Silakan untuk yang ingin bergabung tahsin dan tahfidz silakan hubungi. Untuk Ikhwan bisa ada di CP ini atau bisa langsung cek ke Instagram Kamil. Mungkin itu atau mungkin kalau ada pertanyaan bisa silahkan tanyakan kalau masih di sini bisa tanyakan ke host, ke saya, atau bisa hubungi ke Departemen Syiar Kamil. Mungkin itu saja dari pengumuman untuk sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Sesungguhnya di antara manusia itu ada keluarga Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya di antara manusia itu terdapat keluarga Allah. Sesungguhnya di antara manusia terdapat keluarga Allah. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, Ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang pilihannya.
Ya, Pak Udin udah seperti Ustadz. Ya Pak Udin. Udah seperti Ustadz. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. किसी को दिया करो जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह. Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt that you always hear my prayer. सच की राह पे चला करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह. So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder how anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. तेरी ही दुनिया तेरी ज़मीन ये कहकशां है तू है करीम मेरे मौला, सुन ले दुआ हम बेबस है तेरे बिना, रोशन कर जहां. ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो.